Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini Dapur Mega mau berbagi resep cemilan murah meriah dari olahan singkong atau bola-bola singkong. Ini cocok sekali dijadikan teman pada saat ngopi dan juga bisa dijadikan sebagai ide jualan kekinian karena rasanya itu sangat enak, di luarnya itu crispy dan isian dalamnya itu sangat lembut. Nah, untuk teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan apa aja bahan yang kita gunakan, yuk simak videonya. Langkah pertama, di sini kita siapkan dulu sebanyak 1 kilo singkong. Ini berat sebelum kita kupas ya. Kemudian ini singkongnya dikupas dan dipotong-potong seperti ini. Pilih jenis singkong yang kualitasnya itu bagus agar nanti kalau kita rebus hasilnya itu empuk dan tidak keras. Kemudian ini singkong langsung aja kita rebus. Kalau singkongnya sudah kita masukin semua, langsung aja kita tambahkan air putih secukupnya atau sampai singkongnya ini terendam dengan air putih. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian ini singkong bakal kita rebus lebih kurang 30 menit sampai nanti singkongnya ini empuk ataupun matang. Nah, ini dia singkongnya setelah kita rebus lebih kurang 30 menit. Singkongnya sudah matang dan empuk seperti ini. Langsung aja dimatikan api kompor, kemudian ini singkongnya kita angkat dan kita pindahkan ke wadah. Nah, ini dia singkongnya setelah kita pindahkan ke wadah. Pada saat singkongnya itu masih panas, ini singkong langsung aja kita tumbuk dengan menggunakan gelas kaca atau sejenisnya. Ini singkong bakal kita tumbuk sampai halus. Pada saat menghaluskan singkongnya ini, bagian dalam ataupun tulang singkongnya itu jangan lupa dibuang ya. Kemudian ini lanjut kita aduk dan kita tumbuk kembali sampai singkongnya ini benar-benar halus. Nanti bisa kita bentuk. Nah, ini dia singkongnya sudah selesai kita tumbuk ataupun kita hancurkan. Langkah selanjutnya kita masukin 100 gram kelapa parut bagian putihnya, setengah sendok teh garam halus. Kemudian kita tambahkan juga 6-7 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gulanya ini bisa disesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita inginkan ya. Kalau kelapa dengan gulanya sudah kita masukin seperti ini langsung aja kita aduk terlebih dahulu. Adonannya ini akan kita aduk sampai tercampur merata. Ini kebetulan kita menggunakan sendok agak sulit mengaduknya ya. Langsung aja ini kita aduk dengan menggunakan tangan. Ini kita aduk sampai benar-benar tercampur merata dan hasilnya nanti lembut dan juga mudah kita cetak. Nah, ini dia adonan bola-bola singkongnya sudah jadi. Hasil adonannya itu halus seperti ini. Ini siap untuk kita cetak ya. Langsung aja ini adonannya kita cetak. Kita ambil secukupnya adonan, kemudian kita kepal dan kita bulat-bulatkan seperti di video. Untuk ukuran bola-bola singkongnya bebas ya, sesuai selera aja. Dan ini hasilnya setelah kita bulatkan. Kita lakukan hal yang sama sampai semua adonannya itu habis. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah selesai kita bulatkan. Dari satu adonan tadi menghasilkan 28 buah bola-bola singkong. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan adonan basah atau adonan pencelupnya. Di sini kita menggunakan 5 sendok makan tepung terigu.
Kita tambahkan sedikit garam halus, kemudian 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini akan kita aduk sampai merata. Kita tambahkan juga air putih secukupnya. Ini tepungnya kita aduk sampai tercampur merata, sampai nanti tidak ada tepungnya itu yang bergelindir ataupun yang mengumpal. Nah, ini dia adonan basah ataupun adonan celupnya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Lanjut, di sini kita sudah siapkan tepung panir secukupnya. Kemudian langsung aja bola-bola singkong yang sudah kita cetak tadi langsung aja kita celupkan ke adonan basah. Kita pastikan bola-bola singkongnya ini terbaluri dengan adonan basah secara menyeluruh. Kalau sudah, langsung aja diangkat kemudian dicelupkan ke tepung panir. Bola-bola singkongnya ini kita baluri dengan tepung panir secara menyeluruh ataupun merata, dan ini hasilnya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Kita lakukan cara yang sama sampai semua bola-bola singkongnya itu habis. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah jadi, warnanya sangat cantik. Ini bisa kita frozen dan bisa juga langsung kita goreng ya teman-teman. Langsung aja di sini kita sebelumnya sudah panaskan minyak goreng secukupnya. Kemudian ini bola-bola singkongnya kita goreng secukupnya. Kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman, biar nanti bola-bola singkongnya ini tidak mudah gosong. Bola-bola singkong ini akan kita goreng sampai berwarna kuning keemasan, dan sesekali kita bolak-balik juga biar nanti matangnya itu merata ke semua sisi. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah matang, warnanya juga sudah kuning keemasan seperti ini. Langsung aja diangkat dan ditiriskan. Nah, ini dia bola-bola singkongnya sudah selesai kita goreng, warnanya sangat cantik. Bola-bola singkong ini kulitnya itu sangat crispy, di dalamnya itu lembut, dan pastinya ini rasanya sangat enak dan juga wangi. Ini cocok sekali dijadikan teman pada saat ngopi dan juga bisa dijadikan ide jualan kekinian. Bola-bola singkong ini selain rasanya enak, cara membuatnya juga cukup mudah dan pastinya bahannya digunakan murah meriah. Pertama di sini kita siapkan dulu 4 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya kita hancurkan. Kalau tahunya sudah hancur seperti ini sudah cukup, langsung aja kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya kita siapkan 3 butir telur ayam. Kemudian kita tambahkan juga 5 sendok makan tepung beras. Setengah sendok teh garam halus. Kemudian setengah sendok teh kaldu ayam. Kita tambahkan juga 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian ini kita aduk kembali sampai tercampur merata. Kalau semua bahannya sudah tercampur merata seperti ini, langkah selanjutnya kita masukin tahu yang sudah kita hancurkan tadi. Ini tahunya langsung aja kita masukin semua. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Kalau tahunya ini sudah tercampur merata dengan adonan telur, langsung aja kita tambahkan 3 tangkai daun seledri yang sudah kita iris kecil-kecil. Kemudian kita aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah tercampur merata, bumbunya juga sudah pas. Ini sudah bisa langsung kita goreng ya. Langkah selanjutnya kita ambil 1 sendok makan adonan, kemudian kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Olahan telur ini akan kita goreng sampai nanti berwarna kuning keemasan. Dan jangan lupa dibolak-balik juga biar dia nanti matangnya merata.
Kalau bagian bawahnya sudah mengeras dan berwarna sedikit kecoklatan seperti ini, langsung aja kita balik. Olahan telurnya ini kita goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil aja, biar nanti matangnya itu merata dan warnanya juga cantik. Kalau warnanya sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng adonan sampai selesai. Ini dia makanan dari olahan tahu dan telurnya sudah jadi. Warnanya sangat cantik dan pastinya ini rasanya sangat enak. Bagian dalamnya itu lembut dan di luarnya itu sangat crispy. Ini enak sekali dijadikan cemilan dan juga cocok dijadikan lauk pada saat makan nasi. Pertama, di sini kita siapkan dulu 3 buah tahu putih atau tahu Sumedang. Kemudian ini tahunya langsung aja kita hancurkan dengan menggunakan garpu. Kalau tahunya sudah hancur seperti ini sudah cukup ya, langsung kita sisihkan. Kemudian kita juga menggunakan 100 gram kol. Ini kolnya tadi kita potong kecil-kecil dan kita juga menggunakan 100 gram wortel. Untuk wortelnya tadi kita parut dengan parutan keju. Lanjut kita juga menggunakan 2 buah sosis. Kemudian ini sosisnya kita belah jadi beberapa bagian. Kemudian kita potong kecil-kecil. Kalau sudah selesai ini langsung aja kita pinggirkan. Kita tambahkan juga 3 biji cabai merah keriting. Untuk cabainya ini kita iris aja tipis-tipis. 2 batang daun seledri. Ini daun seledrinya kita iris kecil-kecil. Kita tambahkan juga 2 batang daun bawang. Ini daun bawangnya langsung aja kita iris-iris. Nah, ini semua bahannya sudah selesai kita siapkan. Langsung aja tahu yang sudah kita hancurkan tadi kita pindahkan dulu ke wadah yang agak besar. Kemudian langsung aja kita masukin kol dan wortel yang sudah kita siapkan tadi. Lalu sosis, daun bawang, dan cabai yang sudah kita potong-potong langsung aja kita masukin semua. Kemudian kita masukin juga 1 sendok teh garam halus, setengah sendok teh kaldu ayam, 1 sendok teh bawang putih bubuk. Kemudian kita tambahkan juga setengah sendok teh merica bubuk atau secukupnya. Kemudian lanjut kita masukin tepung terigu. Di sini kita menggunakan tepung terigu lebih kurang 200 gram atau 20 sendok makan. Kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung beras. Kemudian biar nanti rasanya makin enak, kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung serbaguna. Lanjut kita juga menggunakan 1 butir telur ayam. Ini telurnya langsung aja kita masukin. Kemudian kita aduk sampai merata. Kita tambahkan juga 200 ml air putih. Ini airnya kita masukin secara bertahap. Kemudian lanjut kita aduk sampai merata. Nah, ini airnya masih kurang, kita tambahkan kembali airnya. Lalu kita aduk kembali sampai merata, sampai nanti adonannya ini bisa kita goreng. Nah, ini dia adonannya sudah jadi. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Tidak terlalu lembek dan juga tidak terlalu kering. Langsung aja kita ambil secukupnya adonan atau lebih kurang 1 sendok makan. Kemudian kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Ini kita goreng dengan menggunakan api sedang ya, biar nanti gorengannya itu matang merata sampai ke dalam. Kalau bagian bawahnya sudah berwarna kuning kecoklatan seperti ini, langsung aja ini kita balik ya. Cemilan ini akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Nah, kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya sudah matang ya. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Lanjut kita goreng adonan sampai selesai. Nah, ini dia bakwan tahunya sudah jadi. Aromanya sangat wangi ya teman-teman. Ini sangat cocok disajikan dengan saus sambal maupun cabai rawit ya.
karena rasanya itu sangat enak, di luarnya itu crispy, di dalamnya lembut, dan pastinya ini juga sangat gurih. Langsung aja di sini kita buat dulu bagian isinya. Pertama kita panaskan secukupnya minyak, kemudian kita tumis 2 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah yang sudah kita haluskan. Ini kita tumis sampai harum, sampai nanti warnanya itu sedikit kecoklatan. Kalau tumisan bawangnya ini sudah harum, langsung aja kita masukin 1 butir telur ayam. Kemudian ini telurnya kita orak-arik dan kita masak sampai matang. Ini telurnya sudah matang, langsung aja kita tambahkan 150 gram wortel yang sudah kita parut dengan parutan keju. Kemudian ini kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai wortelnya ini layu. Ini wortelnya sudah layu dan juga sudah tercampur merata. Kemudian kita tambahkan 2 keping bihun jagung yang sudah kita rendam sebelumnya dengan menggunakan air panas. Kemudian kita aduk kembali sampai merata dan kita masak ini bihunnya sampai matang. Kita tambahkan juga 1 batang daun bawang dan 2 tangkai daun seledri yang sudah kita iris-iris. Kemudian kita aduk kembali sampai merata. Sebelum kita menambahkan garam, ini dicek dulu rasanya ya, karena tadi pada saat menghaluskan bawang sudah kita tambahkan garam. Kemudian jika dirasa garamnya kurang, langsung aja kita tambahkan garam secukupnya. Kemudian ada juga kaldu ayam sesuai selera. Kemudian kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Ini akan kita aduk kembali sampai merata dan kita masak sampai matang. Nah, ini dia bihun gorengnya sudah matang, rasanya juga sudah pas. Langsung aja dimatikan api kompor. Kemudian kita di sini sudah siapkan tahu yang sudah kita goreng sebelumnya. Ini tahunya kita goreng sampai matang dan kering seperti ini. Untuk jenis tahunya di sini kita menggunakan tahu kosong ataupun tahu semedang. Kemudian ini tahunya akan kita belah bagian tengahnya seperti di video. Tahunya ini sudah selesai kita belah semua. Langkah selanjutnya kita kasih isian. Untuk isiannya di sini kita kasih lebih kurang 1 sendok makan atau disesuaikan. Pada saat masukkan isian ke dalam tahunya ini jangan lupa ditekan-tekan seperti di video biar nanti isiannya itu padat. Ini dia tahunya sudah selesai kita kasih isian. Untuk hasilnya lebih kurang seperti ini. Kita lakukan cara yang sama sampai selesai. Nah, ini dia tahu isinya sudah selesai kita kasih isian. Langkah selanjutnya kita siapkan adonan celupnya atau adonan basah. Di sini kita menggunakan 200 gram tepung terigu. Kemudian kita tambahkan juga 3 sendok makan tepung beras biar nanti hasil kulitnya itu kriuk. Kemudian kita masukin juga setengah sendok teh garam, lalu ada kaldu ayam. Kita tambahkan juga merica bubuk secukupnya. Lalu kita masukin air putih. Untuk air putih di sini kita gunakan lebih kurang 300 ml. Nah, ini adonannya akan kita aduk sampai tercampur merata, sampai tidak ada tepungnya yang mengumpal. Dan ini adonan basah ataupun adonan celupnya sudah jadi. Langkah selanjutnya kita ambil tahu isi, kemudian kita celupkan ke adonan basah seperti di video. Kalau tahu isinya ini sudah terbaluri dengan adonan basah secara menyeluruh, langsung aja kita goreng dengan menggunakan minyak panas. Sebelumnya kita sudah panaskan minyak secukupnya. Kemudian ini tahu isinya akan kita goreng sampai matang, sampai nanti warnanya itu kuning keemasan. Di sini kita gunakan aja api sedang biar nanti matangnya merata dan juga tidak mudah gosong. Jangan lupa ini tahu isinya kita bolak-balik juga biar dia nanti matangnya merata ke semua sisi. Kalau sudah berwarna kuning keemasan seperti ini, itu tandanya tahu isinya sudah matang. Langsung aja kita angkat dan kita tiriskan. Kita lakukan cara penggorengan dengan cara yang sama sampai selesai. Ini dia tahu isi bihunnya sudah jadi, warnanya sangat cantik dan pastinya ini rasanya sangat enak, apalagi kalau kita makan dengan saus sambal maupun cabai rawit.
Isi dalamnya itu enak, gurih, dan bagian luarnya juga kriuk.